Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad, masuk ke makalah yang keempat dari bab ke-10. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Tem Iswer ya, Masya Allah, sehat Tem. Dan Pak Muhammad Malaysia juga sudah hadir, Alhamdulillah. Sehat Pak Muhammad ya, terima kasih sekali kemarin. Mbak Erlina Siti juga sudah hadir, Alhamdulillah. Sehat Mbak Erlina. Mbak Elan Niawa juga sudah hadir, mana pantunnya. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir, Alhamdulillah. Pak Lili Sumantri juga hadir. Assalamualaikum Pak Yayi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Lili? Sehat Pak Lili? Alhamdulillah Pak Ustadz. Aduh, siapa tadi ya? Namanya sudah kelewat. Bu Mimi Karmila juga terima kasih. Semoga sehat selalu. Gimana dedeknya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Pak Muhammad gimana Pak Muhammad? Sehat? Tem Iswer, alhamdulillah sehat. Semoga juga Ustadz selalu diberikan keberkahan dalam segala hal. Alhamdulillah. Pak Lili Sumantri, alhamdulillah sehat Pak Yai. Alhamdulillah Pak Lili sehat selalu dan tetap semangat ya Pak Lili ya. Masya Allah. Kemudian Hening juga hadir ya. Masya Allah. Pak Lili ya, alhamdulillah Pak Lili. Pak Ahmad Rifai, assalamualaikum Yaiku. Semoga makin sejahtera. Amin, amin. Hening Sidoarjo ya Pak Munif. Gimana Pak Munif? Sehat selalu Pak Munif ya, mudah-mudahan. Bu Lili juga hadir, alhamdulillah. Sehat Bu Lili ya. Hening, alhamdulillah. Pak Tabrani juga sudah hadir. Alhamdulillah pagi ini akun saya sudah bisa menangkap live TikTok. Sehat selalu Pak Tabrani ya, Masya Allah. Perjuangan yang luar biasa. Harpol, Pak Harpol juga udah bergabung. Saya simak Pak Yai, mangga Pak Lili. Kemudian JK, JK terima kasih, semoga berkah selalu ya. Kita masuk ke makalah yang keempat, bab yang ke-10 ya. Kemudian Bu Maisaroh, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Maisaroh, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Bu Uun juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Bu Uun. Mbak Duicah juga sudah hadir, Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Malia ya, Mbak Duicah juga sehat selalu ya. Masya Allah. Mas Yanto juga sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian Rahasia Tuhan juga sudah mulai menyapa. Bu Un hadir. Pak Muhammad, mana nih Pak Muhammad komentarnya? Sehat selalu ya Pak Muhammad ya, Masya Allah. Baduica, alhamdulillah Yai hadir. Rahasia Tuhan, assalamualaikum. Fahri Ahmad, Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir juga. Mas Yanto, terima kasih, semoga berkah selalu. Gitu ya Mas ya. Mbak Ela Niawa, mana nih pantunya Mbak Ela? Rahasia Tuhan, terima kasih Mas Yanto Malang, alhamdulillah. Masya Allah, sehat selalu ya Mas Yanto ya.
Umu Ihsan juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu. Alhamdulillah Umu sehat selalu, Umu, berkat doanya Umu. Selalu sehat dan mudah-mudahan diberikan keberkahan seperti yang didoakan oleh Pak Ahmad Rifai. Semoga semakin sejahtera, begitu ya Pak Ahmad Rifai. Ya begitulah. Kemudian Pak Uhai, Pak Uhal, Pak Uhai ini. Mas Yanto amin. Ya, Umu Ihsan juga amin. Pak Edi Mustafa juga hadir. Assalamualaikum Yain, derek ngaus kembali. Mugi sami sehat, alhamdulillah. Pak Edi sehat selalu Pak Edi. Kemudian Azin Malaki gitu ya. Azin Malak apa? Azin Malaki ini. Azain Malaki 1 gitu ya. Izin ngiring ngaji Pak Yai, monggo. Monggo, mudah-mudahan berkah selalu ya. Pak Yayat, Pak Haji Yayat juga hadir Sumedang, alhamdulillah. Assalamualaikum. Semoga Yai sehat, alhamdulillah. Pak Haji Yayat sehat selalu Pak Haji Yayat ya. Pak Hamid 60 mana nih? Ustadz Azhari juga mana nih? Belum kelihatan ya. Mudah-mudahan beliau lagi mempersiapkan diri. Pak Iwan, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Iwan ya. Sehat selalu tentunya Pak Iwan. Ayo kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia Tuhan, terima kasih. Semoga berkah selalu. ORT itu rahasia Tuhan. Mbak Fitriani, terima kasih Mbak Fitriani. Assalamualaikum dari Ngawas Yai. Siap. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Fitriani ya. Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah rizkinya. Kemudian Azain Malaki 1. Nyuhunkan amalan bulan Rajab. Amalan yang umum adalah puasa 10 hari ya. Khadijah MS, assalamualaikum Pak Ustadz. Sobahul khair, alhamdulillah. Ana fi khair. Pak Muhammad, amin, amin. Masya Allah. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Mana love 3-nya nih? Biasanya ada love 3-nya nih Pak Muhammad nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Pak Muhammad. Love 3-nya tidak hilang. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Maesaro, maaf baru ikut nyimak lagi. Kemana aja nih Bu Maesaro? Sepertinya betah nggak ngaji nih. Mudah-mudahan mulai betah lagi ngaji ya Bu Mai. Tentunya lagi banyak halangan atau kerjaan ya Bu Mai ya. Bu Unma, Senin Kamis aja boleh nggak Pak Guru? Boleh. Boleh Bu Un. Senin Kamis juga udah afdol. Kang Akung, assalamualaikum Yai dan para penuntut ilmu. Masya Allah, sehat Kang Akung. Pak Andri Soleh hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Andri Soleh ya. Mudah-mudahan Pak Andri tetap soleh, begitu kan ya. Kemudian Mas Sarjub Grosir. Nah ini nih baru kelihatan nih Mas Sarjub kemana aja nih. Oh Tangerang. Oh iya Bu Maesaro, monggo. Pak Husni Badarudin, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim alaih. Masya Allah, sallu alaih. Sehat selalu Pak Husni ya. Mudah-mudahan Pak Husni dalam keadaan berkah dan ridhonya Allah. Amin. Sampai mana nih Pak Supri belum hadir ya. Saya nanya sama siapa nih. Pak Hanif, Pak Munif, maaf. Sampai mana nih? Umu Ihsan, lanjut Pak Ustadz, siap. Kalau tidak salah, sampai ini ya. Kalau tidak salah. Qala ba'dul udabba. Jadi kalau nggak salah sampai situ. Jadi qala ba'dul udabai. Sampai sini kalau nggak salah. Wik, waduh praktis banget namanya. Wik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai ikut ngajinya. Monggo Pak Wik. Pak Muhammad, iya Ustadz. Ya sip. Pak Muhammad masih ingat ya. Masya Allah. Oke kita mulai.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalanya fi'il madi ba'du fa'il yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Al-udabai mudhaf ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi sebagian ahli adab itu berkata. Nah maksudnya begitu ya. Al-ilmu mubtada yang dirofakkan dengan dhamma. Nah begitu. Maka depannya dibaca khobar afdolu. Nah ini khobarnya. Afdolu khobar yang dirofakkan dengan dhamma wa huwa mudhaf. Maka depannya dibaca mudhaf ilaih. Kholafin mudhaf ilaih. Pak Hadi Waluyo juga hadir. Alhamdulillah. Azhar Abdullah juga sudah kelihatan ya. Gimana Pak Hadi? Sehat Pak Hadi? Sehat selalu ya Pak Hadi ya. Masya Allah. Kang Dindo kemana nih Pak Hadi? Kang Dindo nih. Joko Setiawan, amin. Pak Joko mudah-mudahan istiqomah. Pak Mahmud Al-Banjari, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mahmud. Sehat Pak Mahmud. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Al-ilmu afdolu kholafin. Pak Andri Soleh, halaman berapa Ustadz? Halamannya kalau di saya 86. Pak Andri. Yang Pak Andri lihat adalah makolahnya keempat, babnya ke-10. Insya Allah ketemu ya Pak ya. Jadi bab 10, makolah keempat. Jadi al-ilmu mubtada yang dirofakan dengan domah, afdolu khobar yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhaf, kholafin mudhaf ilaih yang dicerkan dengan kasroh yang bertanwin. Temimin juga sudah kelihatan ya. Kemudian lapak DM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan ya lapak DM. Ustaz Juhairi juga hadir. Ada teko dimasukin semut. Saya kok nggak disebut. Ini udah disebut Ustaz ya. Masya Allah. Sehat selalu Ustaz ya. Masya Allah. Kemudian Pak Agus Supermin. Pak Agus Supermin mudah-mudahan istiqomah ya. Kemudian Lia Medan. Nah ini mudah-mudahan nih Mbak Lia mudah-mudahan bisa gabung ya. Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak Lia ya. Masya Allah. Fiti-fitinya luar biasa nih Mbak Lia. Kemudian Pak Hadi Waluyo. Lagi demam Yai. Ini udah mendingan. Alhamdulillah. Oh Masya Allah. Oh gitu Pak Hadi. Masya Allah. Banyak minum air hangat Pak Hadi. Biar hangat. Jangan lupa diawali sholawat begitu. Bu Maisaroh lagi di rumah anak Yai Tangerang, nggak bosen. Oh begitu. Siap Bu Maisaroh, mudah-mudahan berkah selalu begitu ya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Mbak Lia, mudah-mudahan bergabung ya. Mbak Lia Medani luar biasa nih, orang yang luar biasa. Pak Sam, apa nih Pak Sam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Pak Hadi Waluyo. Dicoba Pak Hadi, insya Allah ya. Jadi al-ilmu mubtada yang dirofakan dengan doma, afdolu khobar yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhaf, kholafin mudhaf ilaih yang dicerkan dengan kasroh. Azhar Abdullah juga sudah hadir. Nah ini dia sang ceria kita dari Tasik, Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat Pak Ustadz. Waduh, sepertinya habis ada tamu. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Supri. Ilmu adalah, nah begitu ya. Jadi kalau mubtada mau ke khobar, itu lebih baik diberi makna adalah begitu ya. Jadi ilmu adalah afdolu. Afdolu itu isim tafdil ya. Maknanya lebih utama. Kholafin. Nah, kholafin ini peninggalan ya. Jadi ilmu itu adalah lebih utama. Utamanya peninggalan. Ya, lebih utamanya warisan. Nah, gampangnya begitu ya. Bu Hidayati, iya ada anak cucu Pak Ustadz. Oh begitu. Siap. Mudah-mudahan berkah. Kemudian Mbak Muhani, assalamualaikum Pak Ustadz, telat. Masya Allah Mbak Muhani, sehat selalu ya Mbak Muhani ya. Jadi ilmu adalah sebaik-baik atau seafdol-afdolnya peninggalan atau warisan.
Pak Tabrani seutama-utamanya, boleh Pak Tabrani. Jadi ilmu adalah seutama-utamanya warisan. Begitu ya. Coba kalau kita meninggalkan anak dengan harta, anak itu insya Allah maka hartanya akan menjadi habis. Karena yang ditinggalkan harta. Tapi kalau yang ditinggalkan ilmu, maka harta akan didapat. Nah itu bedanya. Makanya al ilmu afdolu kholafin. Jadi ilmu itu adalah seutama-utamanya peninggalan. Nah, begitu. Ilmu itu di dalam Al-Quran dijelaskan orang yang akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu. Ya, jadi ilmu itu adalah seutama-utamanya peninggalan atau warisan. Ya. Jadi kalau seseorang ditinggalkan ilmu, insya Allah akan menjadi mulia. Tapi kalau seseorang ditinggalkan harta, belum tentu hartanya akan menjadi dirinya mulia. Begitu ya. Pak Ijam, Assalamualaikum yaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Ihsan juga Al-Mujafilah, sebelah Al-Mujadilah kali ya. Siap. Siap Umu Ihsan ya. Masya Allah. Umu ini hafal betul ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Umu. Mbak Uti Janiwa juga sudah kelihatan tadi ya. Masya Allah, mudah-mudahan Mbak Uti sehat selalu ya. Kemudian Ayah Al-Fat 1. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ayah Al-Fat ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan berkah. Amin. Begitu ya. Kita lanjut. Teh Mimin juga sudah mulai bergabung. Tohuro. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tohuro, mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Kemudian Pak Jajang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Jajang, dan Pak Jajang istiqomah. Nah ini beliau Ustadz Azhari sudah mulai bergabung ya. Beliau sedang berwudu. Pak Sarcub, grosir, kalau ditinggalkan harta pasti habis ya Pak Guru. Nah, Pak Jajang isuk-isuk kes ngaos, Masya Allah. Siap Pak Jajang, mudah-mudahan Pak Jajang istiqomah ya. Ustadz Azhari, izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz, maaf lewat ada tamu. Siap, mudah-mudahan tamunya membawa berkah ya Ustadz ya. Mbak Uti Janiwa juga amin, nembah nuwun doanya ya. Siap, mudah-mudahan Mbak Uti sehat selalu dan rizkinya berkah. Amin ya. Jadi ilmu itu adalah paling utamanya peninggalan. Jadi anak kita kalau ditinggalkan harta biasanya karena tidak tahu ilmunya, maka akan menjadi habis. Apalagi anak kita pinter jualan. Misalkan anak kita pinter jualan begitu kan ya. Jualannya sangat pinter, punya sawah dijual, punya tanah dijual, punya rumah dijual. Itu berarti anak kita pinter jualan. Alhamdulillah ini Pak Haji Mamat Sang Dermawan kita juga sudah kelihatan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan khas Sang Dermawan kita ya. Mudah-mudahan Sang Dermawan kita diberikan rizki yang berlimpah sehingga bisa selalu berbagi. Amin. Bunda Ratna juga sudah kelihatan hadir ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Yuyun Hidayati tersenyum. Mbak Uti Janiwa juga tersenyum ya. Pak Muhammad amin. Mbak Muhani juga amin. Umu Isa juga amin. User 67890 juga. Assalamualaikum Yai. Aduh ketinggalan Yai. Waduh. Ayo atuh. Pak Haji Muhammad Sang Dermawan kita juga amin ya robbal alamin. Kang Abdul Papua juga hadir. Alhamdulillah Yaiku. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Iwan pinter jual hasil bumi ya. Harusnya demikian, iya. Tapi pinter jualan itu yang jualin harta bapaknya. Bu Cici Manis, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin nyimak ngaji, semoga saya bisa istiqomah. Amin, saya doakan. Pak Ijam, jadi ilmu itu la gazi utama. La gazi utama Yai. La gazi utama. Ya. Ustadz Zuhairi tadi apa nih? Halaman berapa?
Halamannya pasti berbeda ya. Kita lihat halaman di saya 87 begitu. Ya, Pak Azza makolahnya makolah yang keempat. Pak Rahman, Pak Abdul Rahman baru ikut gabung, mangga Pak Rahman. Mudah-mudahan Pak Rahman tetap istiqomah ya dan sehat selalu. Kemudian Al-Masyhur. Al-Masyhur punten kitabnya Nasoihul Ibad. Pak Tauhuro, Pak Yai, kitab apa yang dikaji? Waduh, kitabnya Nasoihul Ibad ini. Tadi saya kasih nama, tapi namanya hilang. Oke, kemudian Munadia Khira, Siti Khadijah Purwakarta juga sudah hadir. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat selalu ya, Munadia Khira ya, Masya Allah. Bu Hajah Hani. Kata Bu Mimin, kata Bu Mimin mah sudah layak. Kemudian Rin 7, dipin aja Ustaz nama kitabnya. Oh gitu ya, iya biasanya tertulis, ini tadi saya ketik kok hilang gitu. Ya mohon maaf ya, jadi kitabnya Nasoihul Ibad. Saya ulang ya, jadi al ilmu afdolu kholafin. Ilmu itu paling utamanya peninggalan. Jadi kalau kita meninggalkan ilmu, insya Allah kekayaan akan datang kepada anak-anak kita, pada anak cucu kita. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah harta, tidak ada jaminan harta itu akan tetap berada di tangannya. Itu makanya kita belajar mewariskan kepada anak kita adalah ilmu. Dan ilmu itu yang akan mengangkat derajat dirinya. Begitu. Azayin Malaki, beda halaman jadi nggak ketemu Yai. Oh iya, makanya harus beda sama kitabnya. Kalau mau samaan ya nanti saya sepil ya di apa namanya, atau boleh sekarang deh. Ini kalau mau halamannya sama ya. Nah, yang ini kitabnya. Ini nanti halamannya sama. Ya. Nah, ini. Nah, gitu. Ya, atau lihat di VT saya, di situ ada di VT saya itu ada keranjang kuning. Ya, di Pak Supri halaman 61. Ya, begitu. Oke. Jelas tulisannya ya. Bendera merah putih, alhamdulillah baru gabung lagi. Nanti offline di Cinangka. Saya Iis. Bu Iis. Munadia Akhirah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Haji? Sehat ya? Masya Allah. Yuk, tadi sampai mana tadi? Mana tadi? Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang lanjutannya. Lanjutannya wal amalu bihi akmalu syarofin. Nah, ini wawunya atop. Al amalu maktuf ya. Maktuf alainya adalah kalimat sebelumnya. Mana kalimat sebelumnya? Adalah al ilmu. Nah, ini maktuf alaihnya ya. Jadi wal amalu wawunya atop, al amalu maktuf dari maktuf alaihnya kata sebelumnya. Binya huruf jar, hinya domir mutasil sebagai majrur. Akmalu. Nah, ini akmalunya berarti khobar. Khobar yang dirofakan dengan doma wahwa mudhof. Depannya dibaca syarofin, mudhof ile yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, begitu. Jadi kalau kita baca wal amalu, ini aslinya mubtada ya, karena dia menjadi maktuf, karena wawunya adalah atof. Ya. Jadi wal amalu dan amal bihi dengannya, maksudnya ilmu yang diamalkan begitu. Akmalu akan menjadi sempurna. Akmalu syarofin akan menjadi sempurna kemuliaannya. Tuh, gitu. Jadi orang yang berilmu itu sudah mulia. Tapi ketika ilmunya itu diamalkan,
maka menjadi akmalu syarofin. Jadi sempurnalah ya kemuliaannya. Begitu. Pak Jamal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Eni, Assalamualaikum guru. Mugi sehat selalu. Alhamdulillah Mbak Eni. Sehat selalu Mbak Eni ya. Mudah-mudahan Mbak Eni pun demikian. Gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita cerita dari awal. Cerita dari awal kan ada 10 ya. 10 hal yang akan menjadi bencana. Ya, ketika 10 hal itu ada pada diri kita salah satunya, maka halakan. Itu kan. Yang pertama adalah alimun. Ya, orang yang berilmu la yus'alu anhu. Orang yang berilmu berada di daerah orang-orang bodoh. Sehingga dia tidak ditanya tentang suatu ilmunya. Itu bencana baginya ya. Rin 7, akmalu itu kalau dijadikan isim tafdil bisa juga enggak Ustaz? Iya, itu isim tafdil Pak. Iya. Jadi ngambil polanya dari isim tafdil gitu Pak. Ya, saya ulang lagi tadi. Jadi ini akmalu adalah isim tafdil polanya. Cuman dia dijadikan khobar. Jadi akmalu khobar yang dirofakan dengan domah karena isim tafdil. Wa huwa mudhof syarofin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin begitu. Jafariau, apa ini jam? Aduh kelewat ya. Jafariau, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Edi S juga sudah siap bergabung ya. Oke. Jadi tadi apa tadi? Saya jadi lupa tadi ngomong. Ya. Jadi wal amalu bihi akmalu syarofin gitu kan ya. Dan orang yang mengamalkan dengan ilmunya akmalu syarofin. Nah begitu. Sempurnalah kemuliaannya. Begitu. Teh Mimin gimana teh? Sehat teh? Masya Allah. Mudah-mudahan Teh Mimin selalu sehat ya. Kang Dendo mana nih Kang Akung? Sepertinya nggak kelihatan nih Kang Akung. Teh Mimin, amin. Pak Ijam kembali ke atas tadi. Maksudnya ya, oh iya. Sip, Pak Ijam. Iya, Jafariau, syarofin itu i'rabnya Pak Ustadz. Syarofin itu mudhof ilaih. Ya, ini mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Teh Mimin alhamdulillah liburan sama cucu Yai renang. Masya Allah. Kayaknya neneknya juga ikut renang deh. Fadian, di Ponbes mana ini Yai? Waduh, ini hanya di tempat yang sangat kecil gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat Fadian ya. Saya ulang ya. Ini dia Pak Haji Dede. Alhamdulillah Pak Haji Dede Rahmat. Assalamualaikum. Izin baru gabung Pak Yai. Mangga Pak Haji Dede Bandung ya. Mudah-mudahan istiqomah dan sehat selalu ya Pak Haji ya. Hari ini Pak Haji Dede lagi buka ya. Jadi jadwalnya beda. Ya Teh Mimin leres Yai. Ngaji gak fokus. Nanti ulang di YouTube. Masya Allah. Sekalian atur renang dengan HP-nya. Biar fokus gitu Teh. Masya Allah. Pak Fadian, daerahnya mana? Nah itu kalau nyebut daerah jadi kena sanksi gitu ya. Fadian boleh DM aja di admin begitu nanti tahu ya. Wal amalu bihi akmalu syarofin. Dan amal dan mengamalkan dengan ilmu itu adalah akmalu syarofin. Akmalu itu sempurna kemuliaannya ya kalau digabung dengan syarofin. Kemudian Nok Mariam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nok Mariam. Kok pelara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu sudah dijawab oleh Bu Uun. Azhar Abdullah, izin Tuan Guru ulang di YouTube. Siap insya Allah. Oke ya, saya ulang lagi. Oke, jadi ilmu ternyata lebih utama untuk peninggalan, begitu ya. Ya, generasi kita kalau ditinggalkan ilmu, insya Allah menjadi mulia.
Dan ilmu ketika diamalkan akan sempurna kemuliaannya. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke, kemudian berikutnya ya. Nah, di sini ada waro'yun. Nah, ini wawonya atop, ro'yun maktuf dari maktuf alainya al-amalu boleh atau al-ilmu boleh ya. Jadi waro'yun. Nah, ini ada 10 totalnya ya. Pertama adalah alimun. Nah, orang alim yang tidak ditanya tentang ilmunya, itu yang pertama. Kemudian orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa ilmun layu malu bihi. Jadi seorang yang berilmu yang dengan ilmunya tidak diamalkan. Nah itu. Nah itu. Makanya di sini ada keterangan sebagian ahli adab mengatakan bahwa ilmu adalah lebih utamanya peninggalan, dan amal dengan ilmu maksudnya akan lebih sempurna kemuliaannya, begitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ya, amin. Jadi berapa nih, baru berapa, satu gitu kan. KG Pelara, kitabnya Nasoihul Ibad. Kang Akung, ini masih penjelasan yang kedua Yai. Betul. Ya, berarti ini satu orang yang alim, kemudian yang kedua orang yang berilmu. Nah, ini keterangan dari yang kedua. Sekarang baru masuk ketiga Kang Akung. Waro'yun. Nah, begitu. Kemudian Mas Imam Nawawi, Assalamualaikum Pak Yai, maaf Pak Yai, beberapa hari nggak hadir, soalnya lagi ngurus istri, lagi sakit. Masya Allah, mudah-mudahan segera membaik ya Mas Imam ya. Saya doakan dengan jamaah di sini, mudah-mudahan segera membaik. Pak Ijam, ya ilmu itu apa ini? Lega, aduh kelewat. Siap. Ustaz Azari, amin. Mudah di akhirat juga, amin ya. Dan yang ketiga adalah waro'yun. Bawahnya atau ro'yun maktuf dari maktuf alainya kata sebelumnya. Maka di ro'yun itu punya makna ai tadbirun. Nah gitu ya. Tadbirun. Baru di sini ada sawabun layuk balu. Nah begitu. Jadi ro'yun. Ro'yunnya tadi maktuf ya. Nah, maktuf alainya adalah kata sebelumnya. Maka sawabun adalah naatnya. Sifat. Ya. Sawabun. Nah, kemudian la yukbalu. Lanya nafi yukbalu fi'il mudhari majhul. Nah begitu ya. Ulinuha Asnawi. Masya Allah. Sehat selalu Pak Ulinuha ya. Jadi lanya nafi yukbalu fi'il mudhari majhul. Dengan naibul fa'ilnya huwa. Nah begitu ya. Jadi ro'yun ini kalau kita artikan. Bentar ya. Ro'yun ini kalau kita artikan. Yang ini. Nah boleh diartikan pendapat. Boleh juga pandangan ya. Ya, ro'yun boleh pendapat, boleh juga pandangan begitu ya. Pandangan. Nah, di sini dalam tafsirnya adalah tadbirun. Tadbir ya. Jadi tadbir. Tadbir itu asal kata dari dabbaro yudabbiru tadbir. Nah, begitu ya. Jadi adalah soabun naat tadi ya. Jadi yang benar layuk balu. Nah ini layuk balu ini adalah kalimat dan kalimatnya ini adalah naat juga. Jadi pandangan yang benar yang tidak diterima. La tidak yukbalu fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Jadi dia tidak diterima. Jadi kalau ada pandangan atau pendapat yang benar ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis ya. Jadi misalkan ketika seseorang bermusyawarah, kemudian ada seseorang yang mengajukan pendapatnya dan pendapatnya itu adalah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi ditolak. Nah, itu adalah bencana. Ya, bencana. Nah, itu halakan. Nah, kalau lihat kalimatnya di sini adalah halakan, akan menjadi bencana atau halakan. Makanya kalau
kalau kita menerima pendapat dari orang, ketika pendapat orang itu sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasul dan Allah dan Rasulnya, walaupun pahit, harus diterima. Gitu. Jadi jangan disesuaikan dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditolak. Tapi kalau sesuai dengan hawa nafsunya baru diterima. Nah, itu nanti akan menjadi bencana. Halakan akan menjadi kehancuran. Atau mengadakan pembenaran. Ya, ada pembenaran gitu. Ya, boleh Pak Ulinuha. Ya, kalimat sebelum boleh juga dari awal Pak Ulinuha. Ini dari sini ya. Ilmun boleh. Karena ini lagi dirinci gitu kan ya. Ya. Jadi ro'yun itu adalah maktuf alaihnya ada di ilmun. Ya, boleh atau di ilmun yang ini gitu ya. Atau di alimun, maaf. Ini dibacanya alimun. Nah, begitu. Tapi misalnya jika di atas kepalanya disumpah dengan Al-Quran untuk jujur, tapi dia tidak jujur, bencana. Nah itu. Iya. Itu namanya wa kadzdzaba. Kadzdzaba bi ayatih. Nah, coba lihat di tafsir Jalalain di surat apa ya? Masya Allah. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayatnya 21. Ya, ayat 21 itu di situ dijelaskan tidak ada orang yang lebih zalim. Gitu kan? Man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Satu. Yang keduanya wa kadzdzaba bi ayatihi. Nah, itu orang yang lebih zalim. Makanya man ay la ahada itu dalam tafsirnya itu ya. Jadi mannya di situ adalah isim istifham. Isim istifham sebagai mubtada. Tapi dalam tafsirnya itu ay la ahada. Nah, boleh dilihat itu surat Al-An'am ayat 21 di tafsir Jalalainnya itu seperti itu ya. Saya mau buka tafsir Jalalainnya jauh di mobil. Nah itu. Jadi man ay la ahada. Jadi mannya isim istifham di situ adalah sebagai mubtada dan maknanya adalah la ahada. Tidak ada seorang pun. Itu lanya berarti nafilil jinsi. Tidak ada seorang pun azlamu yang lebih zolim. Nah itu pakainya isim tafdil. Pak Hamid 60 ternyata hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh di rumah sakit. Sambil ngaji Pak Yai. Masya Allah. Yang sakit siapa nih? Pak Hamid. Aduh. Saya tadi nggak baca dari awal nih Pak Hamid. Ya, mudah-mudahan Pak Hamid sehat selalu. Atau boleh diulang dulu ya. Saya tadi nggak baca yang sakit nih siapa. Ya gitu. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya gitu. Pak Hamid. Amin. Pak Hamid 60 ya. Jadi lagi ada di rumah sakit. Alhamdulillah masih bisa ngaji beliau. Luar biasa. Masya Allah. Kang Akung amin. Mbak Eti Surya juga hadir. Munadi akhirah amin. Pak Haji Muhammad juga amin. Pak Muhammad segera sembuh. Pak Hamid ya Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hamid. Subhanallah itu Pak Hamid. Oh, tuh Ustaz Azri nanyain, di mana Pak? Masya Allah. Nih, Pak Hadi Waluya semoga lekas sembuh Pak Hamid. Pak Muhammad juga demikian. Pesona santri kapan bahasnya Ustaz? Mbak Fauzia ya, oke. Mbak Eti Surya, Kang Akung, kalau di Kerawang saya jenguk. KPJ Pak, di KPJ nih Pak Ustadz Azhari di KPJ ya, mudah-mudahan bisa Pak Ustadz Azhari bisa nengok ya. Time Iswar siap diambil kitabnya Ustadz. Mas Arzub Grosir, oh gitu, amin Pak Mbak Eti Surya, diambil kitabnya ya. Oke deh, saya ngikutin saran dari
Time Iswer ya, sebentar ya, saya ambil dulu nih kitabnya nih. Diambil dulu kitabnya. Jadi suratnya Al-An'am ya. Ayatnya 21. Pak Hamid, syukron, doanya amin. Pak Jamal, beberapa yai. Tafsir Jalalain ya, di Tafsir Jalalain di surat Al-An'am. Nah, boleh dilihat kalau tadi Time Iswer sarannya ambil. Surat Al-An'am ayat 21. Bentar ya, saya cari dulu ya. Biar Abdul gitu ya Time Iswer ya. Tapi insya Allah saya apal Time Iswer nih. Insya Allah apal tadi ya sama tafsirnya Tem gitu. Man ai gitu kan. Man ai baru la ahada begitu. Oh, ke Kang Akum. Ya nggak apa-apa ini. Sudah dapat nih. Ayatnya 21 ya. 21 bentar. Nah, ayat 21. Nah, saya cepitnya pindahin dulu. Nah, ininya pindahin dulu ya. Nah, ini. Bentar, dirapihin dulu. Nah, ini Tem. Man azlama. Tuh, bener kan? Bentar, ininya diganjel dulu biar diem. Nah ini. Waman. Manya ay la ahada. Gitu ya. Betul, la ahada. Jadi tidak ada seorang pun azlamu. Nah ini azlamu ini jadi khobar. Ya, khobar yang dirofakan dengan doma karena isim tafdil. Gitu. Pak Hadi Waluyo. Win maaf saya izin, waduh. Tak begitu ya. Jadi tuh ini pertama ini Time Iswer. Jadi azlamu khobar yang dirofakan dengan doma. Ya begitu. Mimman, minnya huruf jar, manya isi mausul sebagai majrur. Iftaro, ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Alallahi, alanya huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Oh, Buin mau ke makam. Monggo. Mudah-mudahan berkah gitu ya Bu ya. Dua putra kedaton asal hukum Yai, sukses barokah selalu Yai. Amin. Mudah-mudahan doa yang sama ya. Dua putra kedaton. Nah, kadiban maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Iftaro 'alallahi kadiban. Nah, ini adalah silah mausul dari man. Gitu. Jadi tidak ada orang yang lebih zolim. Satu, dari orang yang iftaro. Dia mengada-ngada alallahi tentang Allah. Kadiban, suatu kebohongan. Itu yang pertama. Ya, suatu kebohongan. Apa yang dimaksud? Nah, di sini dalam tafsirnya dijelaskan. Binis batis syariki. Baru geser ke sini. Ilaihi. Tuh, jadi menisbatkan syirik kepada Allah. Tuh, jadi membuat tandingan kepada Allah. Gitu. Itu termasuk zolim ya, yang besar. Ya. Cuman pemahaman kita itu syirik itu hanya menyembah selain Allah. Padahal banyak ya. Banyak
akar-akarnya itu banyak, cabang-cabangnya itu banyak ya. Seperti kita mengakui ada kekuatan lain selain Allah, itu pun masuk kategori mensekutukan, menduakan, menandingi Allah. Nah, begitu. Makanya bagian-bagiannya itu seperti kita misalkan ya, kita merasa disakiti orang. Nah, itu berarti kita mengakui bahwa orang itu punya kekuatan untuk menyakiti kita. Begitu. Ya, kita pernah dikecewakan orang, pernah ditipu orang. Nah, kalau kita meyakini bahwa orang itu bisa menipu kita, orang itu bisa menyakiti kita, itu sebetulnya bagian dari selain Allah mempunyai kekuatan. Ya. Jadi semuanya adalah biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak ada yang bisa menyakiti kita ataupun membahagiakan kita. Nah, harusnya kita tetaplah haula wala quwata illa billah. Begitu. Nyambung ya? Begitu kira-kira. Nah, jadi kita sekarang tidak usah ada sakit hati, merasa ditipu. Kita nggak ditipu, mereka yang menipu dirinya sendiri. Dengan izin Allah. Maka kita tetap tersenyum, Kang Akung. Kang Dendo mana nih Kang Akung? Sepertinya tidak kelihatan. Mudah-mudahan sehat ya. Nah, begitu. Jadi harus bahwa yang punya kekuatan itu hanya Allah. Itu bagian. Makanya binis batis syariki. Nah ini ya tadi ya kalimatnya ya. Tuh. Jadi bagaimana dia melakukan mengada-ada tentang Allah suatu kebohongan, yaitu dengan menisbatkan syirik kepada Allah. Jadi menduakan, menjadikan ada sesuatu kekuatan, sesuatu kehebatan, sesuatu yang harus dikagumi selain Allah. Begitu. Ini tafsir Jalalain, Muromaci ya Mbak, Muromaci ya. Ini Jalalain ini. Itu yang pertama. Yang keduanya kadzdzaba bi ayatihi. Ini au itu huruf ataf lit takhir. Jadi sama dengan kadzdzaba fi'il madi, fa'ilnya huwa, binya huruf jar, ayati majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Kadzdzaba bi ayatihi ini kalimat. Kalimatnya ini sebagai ma'tuf. Karena awalnya ataf, mana ma'tuf alaihnya? Ma'tuf alaihnya adalah iftaro 'alallahi kadziban. Ya, jadi sama-sama silah mausul. Jadi tidak ada orang yang lebih zolim dari orang yang satu, gitu maknanya, mengada-ngada tentang Allah suatu kebohongan. Dan yang keduanya adalah kadzdzaba bi ayatihi, yang ini. Kadzdzaba bi ayatihi, dia mendustai terhadap ayat-ayatnya. Apa tafsirnya? Al-Qur'ani. Kenapa dibaca Al-Qur'ani? Karena bi sama dengan bil Qur'ani. Tuh, begitu. Ya. Jadi mendustai ayat-ayat Allah itu termasuk orang yang paling zolim. Man ay la ahada azlamu. Tuh, jadi tidak ada orang yang paling zolim di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang menduakan Allah, yang lebih mengistimewakan Allah daripada yang lainnya. Kebalik. Nah, menduakan Allah. Betul ya. Nah, yang keduanya adalah orang yang mendustai Quran. Nah gitu. Kayak tadi kata Time Iswer, waktu disumpah itu dengan Quran. Begitu pelaksanaannya setelah menjabat, dia menginjak-injak Al-Quran. Itu namanya kadzdzaba bi ayatihi. Itu masuk kategori zolim. Dan ingat, orang yang zolim tidak akan mendapatkan kesuksesan atau keuntungan. Lihat berikut ayat. Innahu la yuflihuz zolimun. Inanya huruf nasab dan taukid. Hunya domir mutasil sebagai isim ina. Hunya itu siapa? Hunya itu man. Hunya itu man. Orang yang mengada-ngada tentang Allah, yaitu kesyirikan. Dan yang kedua orang yang mendustai Al-Quran.
La yuflihuz zalimun. La-nya nafi, yuflihu fil mudhari mazid 1, aflaha yuflihu. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka az-zalimuna fa'ilnya. Nah ini az-zalimuna fa'il. Ya. Jadi pikirannya dia, ketika dia disumpah dalam jabatannya dengan Quran, lalu dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menguntungkan, padahal bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Pikiran dia akan mendapatkan keuntungan dan kesuksesan. Tapi Allah menjawab, innahu la yuflihuz zalimun. La yuflihuz zalimun ini adalah kalimat sebagai khobar inna. Jadi sesungguhnya dia, orang-orang zalim, tidak akan berhasil, tidak akan mendapat keuntungan, tidak akan sukses. Kelihatannya awalnya sepertinya sukses, ya, tapi semuanya adalah fata morgana, semu. Itu karena Quran sendiri yang menjelaskan bahwa orang zalim tidak akan mendapatkan kesuksesan, tidak akan mendapatkan keuntungan. Ya, sepertinya dia untung. Duitnya banyak, hartanya berlimpah kemana-mana, tapi hasil dari menginjak-injak ayat-ayat Allah, nah, itu tidak akan beruntung, tidak akan bahagia hidupnya. Allah sendiri yang menetapkan la yuflihuz zalimun. Orang yang zalim tidak akan memperoleh keuntungan. Harta banyak tapi badannya sakit. Nah, begitu kan? Nah, itu. Nah, ini dia Kang Dendo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemana aja nih Kang Dendo? Mas Rikembes juga mampir, alhamdulillah, begitu ya. Ini. Jadi ini kalimat terakhirnya diawali dengan inna. Nah, berarti meyakinkan kepada pembacanya atau pendengarnya bahwa orang yang zalim itu tampak kelihatan awalnya itu sepertinya beruntung. Tapi cerita akhirnya la yuflihuz zalimun. Begitu. Oh begitu Kang Dendo. Maaf tadi nguli dulu Yai, ternyata telat. Abah Oji juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah begitu time iswar ya. Mudah-mudahan time iswar menjadi paham. Pak Nurul Hidayat juga sudah hadir sepertinya ya. Sudah mau hadir ya. Mudah-mudahan hadir Pak Nurul Hidayat. Pak Muhammad Zaidin. Assalamualaikum Yai. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah Pak Muhammad. Tihar Effendi, semoga jadi ilmu yang barokah dan bermanfaat ya. Amin. Pak Diwaluyo, Kang Dendo saya tadi cingak. Pak Syarif Hadi bin Hussein, Masya Allah Ustadz berkah selalu. Amin. Pak Syarif ya, Pak Syarif Hadi. Munadi akhira, pesona santri isim tafdil, azlamu bisa jadi khobar, bisa ya. Temiswar siap Ustadz, tapi saya merasa nggak enak Ustadz sebab kita tidak apa-apa, kan jadi lebih jelas gitu. Tadinya mau pakai hafalan. Kalau pakai hafalan kan yang hadir tidak bisa melihat, hanya bisa mendengar. Kalau ini kan bisa melihat langsung tem. Insya Allah Temiswar berpahala. Bu Maisarah minta doanya anak yang lagi sakit. Oh gitu Bu Mai, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, tetap sabar orang tuanya. Begitu kan ya. Pak Rudi, seminggu terlewat nggak ngaji Yai, kesibukan kerja yang tak bisa ditinggal. Sehat selalu Yai, siap. Kemudian Pak, siapa tadi? Azi Ahmad, Ustaz Hazari, amin. Terima kasih Pak Ustaz. Bu Mai Saroh, amin. Al-amin, lanjutkan Ustaz, siap. Nah ini tadi referensi ya, tadi time iswar pengen diperjelas, alhamdulillah ya. Jadi saya ulang sedikit, jadi tidak ada orang yang lebih zalim daripada dua orang ini. Katul son ya, lanjut siap. Nah begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong dua orang ini. Ya, dua orang ini tidak akan bahagia di dalam hidupnya. Tidak akan beruntung dalam hidupnya. Kenapa? Dia selalu mengada-ngada tentang Allah suatu kebohongan. Dan ingat, kita mengenal musyrik hanya menyembah selain Allah. Tetapi kita lupa ketika kita
merasa ada kekuatan lain selain Allah, itu bagian dari kemusyrikan yang kita lakukan tanpa disadari. Gitu. Azai Malaki, lanjut ke kitab kuningnya Ustadz, siap. Ya, itu nomor 1 ya. Jadi kita harus hati-hati dengan kalimat, dengan ucapan gitu, karena Allah tuh pertama kali menilai ucapannya. Ya, oke, siap. Nah ini bentar, ada verifikasi dulu. Nah, alhamdulillah. Kemudian yang keduanya adalah orang yang mendustai ayat Allah. Ya. Oke, sekarang kita coba balik lagi ke kitab kuningnya. Tadi kata siapa tadi? Nah, itu dia, Tem Mister, mudah-mudahan terobati. Begitu ya, Tem ya. Terobati, Tem. Kita lanjut lagi di yang kuningnya, kita jepit dulu biar afdol. Nah, tadi mana ya? Yang keempat ya. Nah, berarti belah sini jepitnya. Nah. Oke, jadi baru yang ketiga ya. Nah, Ustadz, syukran. Siap, Tem. Ya, sang muadzin kita. Kata Kang Dendo, Kang Akung, Sang Bilal. Tem suaranya bagus itu ya, Masya Allah. Jadi dijuluki Bilal. Bilal MT Baris, begitu ya Kang Akung ya. Abah Uji sehat, Abah Uji, Pak Supri sehat selalu ya, Masya Allah. Kang Abdul sehat selalu, Pak Munif masih tetap oke, Pak Munif, Sidoarjo, Pak Muhammad, Pak Hamid, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Burok Putra Nada, loh. Assalamualaikum Om, Assalamualaikum salam. Ini siapa ini Putra Nada, Masya Allah, ternyata hadir juga Putra Nada, ya Allah. Siapa nih? Yayu Epi bukan nih, Masya Allah. Abah Uji, Alhamdulillah sehat Ustadz. Pak Muhammad Amin, Masya Allah. Muna di akhirnya ya Ustadz, Masya Allah. Adanya istem informasi terngiang, Masya Allah. Oh, Yu Epi, gimana ya Yu Epi? Sehat ya Yu, Masya Allah. Gimana dedeknya? Aduh, nih belum nengok dedeknya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa ke sana ya Yu Epi ya. Masya Allah. Sehat selalu ya Yayu Epi beserta suami juga anaknya ya, Masya Allah. Siapa namanya Yu? Luar biasa nih. Kemudian Mbak Yani hadir Pak, siap. Pak Yani ya, Pak Yani ya. Pak Yani sehat selalu Pak Yani ya. Kang aku nggak Mbak Oji masih ada. Mbak Eni siap, siap. Yuk lanjut ya. Oke lanjut. Tadi sampai mana tadi ya? Pak Muhammad masih Pak Muhammad. Pak Baharudin sepertinya tidak kelihatan hari ini ya. Beliau kemana ya? Mas Sabar saya juga tidak kelihatan. Abah Uji masih kah? Tem Isfar Muda di akhirah itu. Masya Allah. Masih Ustadz. Masya Allah Pak Muhammad sehat selalu Pak. Pak Yani alhamdulillah saya Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Yani. Mudah-mudahan Pak Yani istiqomah ya. Oke. Gotulson. Maaf Ustadz. Stay di mana? Barangkali bisa sowan, monggo ya. Tadi udah disebutin sama Bu Uun ya, kalau saya nyebutin nanti saya kena sanksi. Pak Tihar, kitab apa ini ya? Kitabnya Nasoihul Ibad. Sadazari, siap. Lanjut ya. Ya mudah-mudahan. Oke. Mana nih tadi? Ini jadi ada 10 bencana gitu kan ya. Baru 3 ya. Yang pertama adalah orang yang berilmu yang tidak ditanya tentang keilmuannya. Ya, kemudian yang kedua orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan di sini ada keterangan dari ahli adab bahwa ilmu yang lebih baik
adalah ilmu yang diwariskan. Begitu ya. Dan beramal atau melakukan sesuatu dengan ilmu, maka akan menjadi sempurna kemuliaannya. Nah, itu. Jadi harus diamalkan, ya, begitu ya. Dan ilmu itu harus diwariskan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga adalah waro'yun. Nah, ini yang ketiganya ya. Pandangan. Ayat tadbirun sawabun. Jadi pandangan yang benar layuk balu, yang tidak diterima. Nah, maksud pandangan yang benar itu ketika sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kita tidak menerimanya. Nah itu. Makanya musyawarah itu ada baiknya ketika pendapat yang sedikit tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu yang harus dilaksanakan. Gitu. Jadi jangan ngambil suara terbanyak, tapi suara terbanyak itu pendapatnya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, itu namanya zolim. Kadzaba bi ayatih tadi ayatnya. Jadi kadzaba bi ayatih. Maka itu satu kezoliman dan kezoliman yang lebih besar. Maka ujungnya innahu la yuflihuz zolimun. Ingat itu. Jadi kadang musyawarah di kita itu ambil suara terbanyak. Dan ketika suara terbanyak itu pendapatnya adalah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, tunggulah ketika diputuskan menjadi suatu aturan, dan ingat itu, pasti innahu la yukhlifuz zalimun. Yang kelihatannya beruntung, kelihatannya akan sukses, kelihatannya akan menjadi bahagia, itu hanya fata morgana. Itu. Ya, makanya ambil keputusan yang tetap berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis. Begitu ya. Karena pasti tidak akan memperoleh keuntungan. Ya, walaupun kelihatan awalnya seperti itu. Mbak Elaniawa, tadi di surat apa ya? Tadi surat Al-An'am ayat 21 Mbak Ela. Ya, itu. Ya, makanya kita harus tetap berpegangan kepada talinya Allah. Ya, dan nanti ini kan ada 10 bencana kan ya. Nah, itu. Jadi kalau pendapat benar lalu tidak diterima, itu akan menjadi bencana. Akan menjadi bencana. Nah, gitu. Buruk Putra Nada, sehat alhamdulillah. Namanya Dede Javas Davindra Viono. Masya Allah. Kesininya ya nanti bawa dedeknya Nenda. Oh, Masya Allah. Iya, dedeknya Nenda udah punya 2 nih ya. Masya Allah. Ya, nanti tergantung sikon ya, mobilnya penuh enggak, nah gitu. Gitu ya Yu Epi ya, mudah-mudahan Yu Epi sehat selalu dan berkah rizkinya ya, mudah-mudahan sehat semua. Oke, lanjut. Alamin, kalau kias dan ijma ulama gimana? Wah, itu pasti. Ijma dan kias itu penting karena pemahaman kita kepada Quran dan hadis tidak bisa kalau tanpa melalui ahlinya. Nah gitu Pak, tetap kita pakai Pak. Kias dan ijma itu wajib kita pakai. Jadi soabun la yukbalu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi ro'yun sawabun la yukbalu. Pendapat yang benar lalu tidak diterima itu akan menjadi malapetaka. Akan menjadi bencana. Walaupun yang menyuarakan sedikit harus dipakai. Ya, ketika suara terbanyak tapi tidak sesuai dengan Quran dan hadis tanpa ijma dan kias ya tadi ya, maka tunggulah kehancurannya. Innahu la yukhlifuz zalimun. Itu ingat itu. Iya, Buruk Putra Nada sehat-sehat juga buat dan sekeluarga ya supaya bisa ketemu lebaran nanti. Masya Allah. Amin, amin, amin. Siap ya UFP ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Lanjut ya berikutnya. Berikutnya ada wasilahun. Nah, silahun. Wawunya atop silahun maktuf. Dari maktuf alainya adalah alimun. Nah ini kita ambil yang pertama ya. Oke, jadi alimun. Nah, silahun. Mana tadi silahun? Nah ini. Ya.
Silahun itu biasa diartikan pedang ya. Nah, maka depannya kalimat. Nah, kalimatnya ini sebagai naat. La, huruf nafi, kemudian depannya dibaca fi'il mudhari majhul yusta'malu. Nah, ini dibaca yusta'malu. Lalulah, assalamualaikum Yai, kangen nggak nongol-nongol. Gitu ya, lalulah ya, Masya Allah. Kapetakan Cirebon, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu lalulah ya. Jadi silahun maktuf dari matuf alainya alimun ya, kata yang pertama. La yusta'malu. Lanya nafi yusta'malu fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. La yusta'malu sebagai naat dari silahun ya. Pedang yang tidak digunakan. Jadi kalau kita punya pedang tidak digunakan maka tumpul. Ya. Tumpul berkarat. Sama dengan kita punya kedudukan. Kita punya kedudukan, tapi dengan kedudukan yang kita miliki, kita tidak bisa berbuat baik. Itu namanya silahun la yusta'malu. Punya pedang, tapi tidak digunakan. Gitu Kang Akung. Kang Akung seorang suami. Di depan mata kita ada istri kita. Tapi di depan mata ada istri kita, kita tidak bisa berbuat baik kepada istri kita. Itu sama dengan silahun la yusta'malu. Begitu juga dengan Bu Maesaroh. Ketika di depannya ada suami, tapi kita tidak bisa berbuat baik dengan suaminya, itu sama dengan silahun la yusta'malu. Nah begitu. Nanti suami akan mencari perhatian dari orang lain. Nah bahaya kan? Itu yang disebut halakan, bencana. Begitu Temis baru. Pak Muhammad, Masya Allah. Di depan kita ada anak kita. Tapi di depan mata ada anak kita. Tapi kita tidak bisa berbuat baik untuk anak kita. Saya mah baik Pak Ustadz. Siap Pak Haji. Dari tadi nggak ada komentar ya, kirain teh bobo. Masya Allah Pak Haji, sehat selalu Pak Haji. Masya Allah. Abah Haji, maka harus hati-hati ya Kang Akung. Iya, punya pedang tapi tidak digunakan, tumpul, akan menjadi malapetaka. Pak Haji Muhammad luar biasa nih Bapak Aing. Dan misal Pak Haji Muhammad, jamaah semua sudah tahu, Masya Allah. Kang Akung Abah Oji, ya, siap Abah, Pak Di Waluyo, Pak Haji Muhammad, love-nya warna-warni, Masya Allah. Pak Muhammad gimana Pak Muhammad? Masya Allah ya. Sepertinya biasa kalimatnya ya, tapi luar biasa untuk melaksanakannya. Silahun la yusta'malu. Begitu Kang Dendo. Iya kan? Di depan mata kita dan kita punya pedang. Pedang yang dimaksud juga mesti pedang beneran. Kedudukan yang kita peroleh dari Allah. Munadia khirab, Masya Allah, tem iswar, wisdah. Jadi silahun itu tidak mesti pedang beneran. Kalau pedang beneran itu saif, ya kan? Saif, saifullah, pedangnya Allah, itu julukan Sayyidina Ali. Ini silah. Jadi nggak mesti pedang beneran, Kang Akung, Kang Dendo, gitu. Pak Munif, Kang Abdul Papua, mana nih Kang Abdul Papua nih, Masya Allah. Mas Endan juga. Kemudian Pak Bahrudin mana nih? Nggak kelihatan nih Pak Bahrudin nih. Tuh Kang Dendoho yang itu ya. Iya. Kang Abdul Papua. Lanjut ya, siap. Gitu. Ya. Kemudian Pak Edi Mustafa begitu. Jadi kedudukan yang saat ini diberikan oleh Allah. Ustadz Zuheri, gitu Ustadz. Allah beri kedudukan kepada kita. Itu namanya silah. Ya, ketika tidak digunakan, nah itu maka akan menjadi malapetaka. Begitu Teh Mimin. Pak Edi Mustafa, siap Yai. Pak Edi S juga hadir ya.
Mas Ari Kempes juga gimana nih Mas Ari? Masya Allah. Kemudian Azhar Abdullah, Bu Mimi Karmila, Mas Yanto juga masih ada. Gitu Pak Haji Muhammad. Jadi silah itu luar biasa itu. Ya. Jadi apapun profesi kita, ketika di depan matanya, kita harus bisa berbuat baik. Tar Effendi, Rosyada Ardi. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz, siap. Seorang pedagang, dia silah. Ketika bertemu dengan pelanggannya, jangan menipu pelanggannya. Tetap berbuat baik kepada pelanggannya. Itu silah. La yasta'malu. Ketika kedudukan yang Allah beri sebagai pedagang, lalu tidak memuliakan kepada para pelanggannya, dijamin halakan. Itu tadi. Ingat kalimatnya ini, halakan. Ya kan? Akan menjadi malapetaka, bencana. Pak Amiruddin, bismillah hadir yai. Nok Maryam, Masya Allah, salam. Nok Maryam, mudah-mudahan istiqomah ya Nok Maryam ya. Itu, jadi silah ini, hati-hati. Ya, akan menjadi malapetaka apapun ya. Kita seorang ayah, seorang suami, dan ketika punya kedudukan di masyarakatnya, lalu tidak berfungsi sesuai dengan apa yang ditetapkan Al-Quran, tunggulah halakan. Begitu. Begitu juga dengan pejabat-pejabat kita, ya kan? Ketika dititipi amanah oleh Allah dan dikasih sumpah di hadapan Al-Quran, ketika dia mengkhianati Quran, apa yang akan terjadi? Nah, gitu kan? Innahu la yuflihuz zalimun. Nah, itu hati-hati dengan semua yang kita sandang, begitu kan ya? Begitu Tem. Tem Isfar sekarang sudah punya kedudukan baru sebagai Bilal MT Baris. Begitu kan ya Kang Akung ya. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan wajib untuk mengumandangkan adzannya. Itu silahun la yusta'malu. Begitu Kang Dendo. Tem Isfar. Nah Ustaz. Ustaz Azhari sampai ketawa beliau ya. Kang Akung Bilal bin Tem Iswar namanya ya. Pak Muhammad, Masya Allah Bilal MT Baris. Betul, Pak Muhammad. Sekarang MT Baris punya Bilal ya, yang suaranya luar biasa. Kata Siti Khadijah Purwakarta, suaranya masih terngiang. Siap perintah Ustaz. Kajian Islami Bismillah, Ciamis selalu menyimak Pak Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian Islami Ciamis tetap semangat ya, tetap ikuti, mudah-mudahan berkah. Kang Akung, Bilal dan Kori siap. Begitu Kang Akung, Munadia akhirnya sambil ketawa. Oke, Baji Mamat, Temizur suaranya halimpuh. Halimpuh seperti ayam bakarnya gitu Pak Haji ya. Ayam bakarnya Siti Khadijah, Masya Allah. Halimpuh. Lanjut ya. Pak Munif menyimak ya dari Sidoarjo ya, Masya Allah. Ini enak ketawanya nih. Kalau ketemu apa lagi begitu ya. Begitu Pak Munif. Nah, kapan bisa ketemu Pak Munif nih? Azain Malaki. Lanjut Yai, siap. Ning asiap Ustaz. Pak Munif asiap gitu ya, Masya Allah. Ya, itu. Jadi silahun la yusta'malu. Nah, lanjut. Satu lagi ya. Tadinya mau ke Fathur Rabbani ya. Nah, insya Allah besok lah ya. Insya Allah kita besok tetap ngaji ya. Ada Fathur Rabbani insya Allah. Nah yang berikutnya adalah wa masjidun la yusolli fihi. Masya Allah. Ini kan Tem Iswar. Tugas dari DKM nih. Tem Iswar ya. Jadi wa masjidun la yusolla fihi. Yusolla ya. Bukan yusolli ya. Karena majhul ya. Di wa masjidun la yusolla fihi. Masya Allah. Wawunya atop, masjidun maktuf. Dari matuf alainya matuf alainya adalah alimun ya. Berarti yang keberapa nih? Yang kelima ya. Yang pertama adalah
Orang yang berilmu tidak ditanya ilmunya. Kemudian yang kedua, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah pendapat yang benar, lalu tidak diterima. Dan yang kelimanya adalah pedang yang tidak digunakan. Nah, yang berikutnya adalah wa masjidun la yusalla fihi. Masjid la nafi yusalla fi ilmu dhari majhul. Finya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Nah, ini fihinya menjadi naibul fa'il ya. Jadi naibul fa'ilnya itu berbentuk jar majrur ya. Jadi la yusalla fihi kalimat. Kalimat ini sebagai naat dari masjidun. Jadi masjid yang di dalamnya tidak dipakai sholat. Masya Allah. Ada gitu Kang Agung? Masjid yang di dalamnya tidak dipakai sholat. Lalu dipakai apa? Nah, itu time isfar. Ini tugas kita semua ya. Jadi tugas kita adalah meramaikan masjid. Tapi siapa yang bisa meramaikan masjid? Hanya orang-orang yang beriman. Lihat di dalam Al-Quran. Siapa yang bisa meramaikan masjid? Hanya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan bisa meramaikan masjid. Apalagi orang yang pura-pura beriman. Gitu. Jadi ukuran kita beriman atau tidak, mampukah kita meramaikan masjidnya Allah. Nanti ada di referensinya ya, itu di Al-Quran itu. Jadi orang yang meramaikan masjid, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Gitu. Jadi kalau kita pengen dikatakan beriman oleh Allah, bukan oleh orang lain, masjid. Ramaikan masjid. Nah, kalau kita DKM, bagaimana caranya? Agar masjid itu bisa menjadi pelayan masyarakat. Nah, begitu. Ya, orang yang baru bisa, orang yang sudah bisa, harus bisa. Ya, harus bisa kita terima dengan baik. Nah, begitu. Oke, siap. Mudah-mudahan berkah ya. Teh Mimin ngasih penjelasan. Oke, sip. Ya. Azi, Malaki, Bilal meramaikan masjid Yai. Siap. Iya, Bilal meramaikan masjid ya. Yaitu. Ini yang kelima ya. Masya Allah. Mudah-mudahan masjid kita tidak seperti ini. Jadi masjid kalau tidak dipakai untuk sholat akan halakan. Halakan di sekitarnya. Pak Amiruddin KDR DKM. Al-Amin izin tanya tahu bagaimana cara mengartikan fi'il majhul, bagaimana metodenya Yai. Cara mengartikan pertama kali, cara menentukannya gitu ya. Pertama kita baca yusolli. Kalau yusolli adalah fi'il mudhari maklum. Ketika diartikan tidak cocok, maka pindah dengan majhul begitu. Kalau maklum itu me. Ya. Kalau majhul itu di. Jadi yang tepat itu di dalamnya tidak dilakukan sholat. Gitu. Jadi ini lebih tepatnya pakai majhul begitu, Pak. Iman Cahya, apa ini? Gimana Yai kalau orang munafik masuk masjid akan tetap sholatkah? Nah itu. Orang munafik itu cirinya kalau sholat itu kaslan. Nah, itu kan ada di Quran itu kaslan. Dia bermalas-malas. Bermalas-malas. Makanya kita tahu munafik atau tidak ketika sholatnya malas atau tidak malas. Nah mudah-mudahan kita tergolong orang yang semangat untuk sholat. Begitu Pak. Kalau dia masuk masjid, kalau munafiknya kita, itu beda di mulut dan beda di hati. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan dengan rahmatnya sehingga bisa kembali menjadi baik. Begitu kan Pak. Ya, makanya harus banyak berobat. Gimana cara berobatnya? Ya, harus sering datang ke majelis ilmu. Begitu Pak. Mudah-mudahan ya. Nah, karena yang tahu itu adalah dirinya. Kita nggak tahu dia munafik atau tidak munafik. Ya, hanya dirinya dan Allah. Nah, begitu Pak. Jadi jangan kita, wah ini munafik. Kita belum siap untuk itu ya. Oke. Ustadz Rasmat hadir nggak ya hari ini ya? Masya Allah, sepertinya lama. Tidak jumpa.
Kang Akung seperti ante baris. Masya Allah. Cukup hari ini ya, mudah-mudahan manfaat. Ini kebetulan baterainya tinggal 15%. Mangga Gatsul Son ya. Cukup hari ini, insya Allah kita lanjut, dan besok insya Allah ada referensi dari Fathur Rabbani ya. Tadi udah disiapkan sebetulnya, cuman ini baterainya tinggal 15% Mbak Ella. Ya, jadi 15% biasanya itu lumayan banyak ya. Ustadz Rosmat, alhamdulillah hadir guru, alhamdulillah sehat selalu Ustadz ya, Masya Allah. Sehat selalu Ustadz, mudah-mudahan ya kita diberikan panjang umur oleh Allah dan suatu ketika bisa dipertemukan lagi. Pak Hamid 60 semoga segera membaik ya. Pak Amiruddin KDR semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang menghancurkan tangan. Ya siap, begitu Pak Amiruddin KDR. Munadi akhirat, terima kasih ilmunya Ustadz. Oke, kita doa dulu ya. Pak Ahmad Rifai, syukron yaikum, Masya Allah Pak Ahmad Rifai ya, sehat selalu Pak Ahmad Rifai ya. Tadi nggak saya sapa ulang ya Pak Ahmad Rifai ya, mudah-mudahan. Oke Pak Udin, terima kasih. Mbak Eni juga terima kasih. Munadi akhirah. Pak Muhammad, terima kasih Ustadku. Masya Allah, ini idofahnya ini yang luar biasa. Mbak Eni hatur nuwun guru. Pak Andri Soleh, ya terima kasih. Sampai selesai Pak Andri ya. Alhamdulillah Pak Andri. Mudah-mudahan Pak Andri besok ketemu lagi. Begitu Pak Andri ya. Mudah-mudahan. Begitu. Tetap semangat Pak Andri. Mudah-mudahan berkah. Pak Haji Dede Rahmat juga alhamdulillah sampai selesai. Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji. Buruk ya, juga hadir sampai selesai alhamdulillah. Mas Sarujub juga sampai selesai. Abah Oji juga sampai selesai. Mbak Eni juga sampai selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya Yuefi sehat selalu. Mbak Muhani sehat selalu Pak Yai. Terima kasih ilmunya. Siap Kang Akung, alhamdulillah terima kasih pengajiannya Yai. Teh Mimin Kobil tuh Yai. Masya Allah Teh Mimin sehat selalu Teh. Bunda Rata ternyata sampai selesai. Syukron Pak Ustadz. Masya Allah. Kang Dende juga sampai selesai. Alhamdulillah. Pak Jamal juga sampai selesai. Pak Supri alhamdulillah sampai selesai juga Pak Supri. Umi Besar alhamdulillah. Pak Edi Mustafa terima kasih Yai. Pak Munif Ning Barokallah ilmunya Ustadz. Mbak Yunian, ternyata Mbak Yunian hadir alhamdulillah. Mbak Erlina Siti, aduh aku nih 15% nih Mbak Erlina. Pak Amiruddin KDR Qabil tu Al-Fatihah. Kemudian Pak Adi Waluyo, alhamdulillah terima kasih ya ilmunya. Kemudian Tuan Maria Rizky, ada kajian Al-Hikam kah? Ya, Al-Hikam kadang dijadikan referensi Pak. Kalau kajian khususnya kita baru di Nasoihul Ibad dan Tafsir Jalalain ya. Jadi insya Allah kadang saya ngambil referensi dari Al-Hikam juga Pak. Maria Rizky ya, mudah-mudahan bisa hadir terus ya Pak. Oke, kemudian kita tutup dulu dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-amin. Besok jam berapa Ustadz? Besok sekitar jam 8 ya. Jadwalnya jam 7:30. Cuman kalau menjaga barangkali lambat. Ustadz Azari juga amin, Mbak Eni amin, Kang Abdul Papua juga amin, Mas Endan juga amin. Pak Haji Mamat Makpula keempat sudah 2 kali pertemuan ya, betul, udah 2 kali. Pak Amiruddin Kadera amin ya robbal alamin. Pak IDS juga ya amin ya Robbi ya. Mbak Eni, Pak Mas Tuki mana ya? Lama nih nggak ketemu Pak Mas Tuki. Pak Haji Mamat sudah ketemu Pak Mas Tuki, alhamdulillah. Amin ya robbal alamin Mbak Eni. Oke ya. Kita tutup ya, insya Allah. Mas Sarju Grosir izin Pak Guru, mangga. Kita tutup, insya Allah besok kita dipertemukan lagi oleh Allah. Mudah-mudahan. Ustaz Jaheri juga alhamdulillah. Kang Ayub. Tem Iswar, terima kasih Ustaz. Oke, Pak Udin, terima kasih. Tem Iswar barokallah, amin. Saya tutup ya.